الفاتحة إلى حضرة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه جميع المؤلفين. الله يفتح لنا ختانا في الفقه في الدين واجعلنا من العلماء العاملين المخلصين بجاه سيدنا المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Wa ankum. Sampai kepada halaman 12. Faslun wa juludul maitati, dan kulitnya bangkai, tathuru biddibaghi, bisa menjadi suci dengan cara disamak, illa jildal kalbi wal khinziri, kecuali kulitnya anjing dan kulit babi. Wa ma tawallada minhuma, dan apa-apa saja yang terlahir dari keduanya. Au min ahadihima, atau dari salah satu keduanya. Wa azmul maitati wa sya'ruha najisun illa al-adami, dan tulangnya bangkai dan bulunya bangkai itu najis kecuali bangkai manusia. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimallahu taala wa nafa'ana bihi bidaraini amin. Wa juludul maitati tadhuru bidibaq. Wa juludul maitati tadhuru bidibaq, dan kulitnya maitah. Maitah itu apa? Kalau tadi diterjemahkan bangkai, maitah ya. Maitah itu binatang yang halal dimakan tapi tidak disembelih dengan yang sah, itu maitah. Ya, binatang asalnya halal tapi memotongnya dengan cara yang tidak halal. Seperti pakai mesin atau dipukul kepalanya atau apakan lagi biasanya? Disuntik atau apalah begitu ya. Itu disebut kalau mati namanya maitah. Atau maitah itu sesuatu yang memang tidak halal, mati, itu maitah. Binatang yang tidak halal itu semua kalau mati jadi maitah. Ya. Jadi juludul maitah, berarti maitah ini bisa dua-dua berarti ya. Berarti dua-dua. Baik itu binatang yang tadinya disembelih tidak cara yang halal, satu, ya, atau yang memang tidak halal kemudian mau disembelih seperti apapun, kalau sesuatu yang nggak boleh dimakan ya nggak boleh dimakan, ya, walaupun baca Bismillah yang menyembelih Muslim, tapi memang dia asalnya binatang yang tidak halal, maka dia haram. Dan itu pembahasannya nanti lain lagi, tapi yang dijelas kulitnya, ini yang kita bahas hanya kulitnya saja. Wa juludul maitah tadhuru biddibagh. Jadi ini bicara tentang kulit, cukup ya, disucikan, bisa disucikan, cara bersucinya dengan samak, disamak. Apa samak itu? Ya, yang boleh disucikan, illa jildal kalbi wal khinzir, kecuali jildal kalb wal khinzir, itu nggak bisa disucikan. Ya, anjing dan babi itu nggak bisa disucikan. Kalau macan, kulit macan bisa jadi suci dengan dabag, ya, kulit, ya, bisa. Tapi kalau kulit anjing dan babi, dia selamanya nggak boleh. Ya. Dan tidak ada khilaf ini, bahkan ya, para ulama, apalagi babi. Ya, babi ini
lebih dahsyat daripada anjing kenajisannya. Ya. Bagaimana dengan fatwanya Syekh Albani yang sedang populer di mana-mana, itu Syekh Albani yang mengatakan bahwa kulit babi pun boleh disucikan. Ya, itu bukan imam kita. Ya, bukan imam dari madhab Syafi'i, juga bukan dari Maliki, juga bukan dari mana-mana. Ya. Jadi nggak usah didengerin yang begitu. Nanti ada orang bawa kulit, sebayangkan itu dompet babi, dari kulit babi dibilang disuci, kemudian dipakai buat dikantongin sholat Jumat. Nggak ada, ya. Ini pendapat yang syadz, pendapat yang memang menyelisihi semua madhab. Jadi nggak usah dibahas, tidak perlu diikutin. Ya. Biarkan pengikutnya yang mengikuti, begitu aja. Ya. Tapi kalau kita nggak ikut itu. Nah, di sini jelas illa jildal kalbi wal khinzir, kecuali kulit babi dan anjing dan babi itu maksudnya yang tidak bisa disucikan, nggak bisa dengan cara dabag. Tapi kalau yang lain boleh, bisa disucikan. Ya. Jadi kembali lagi, maitah itu apa? Bangkai. Baik binatang yang asalnya yang bisa dimakan tapi tidak disembelih dengan cara yang benar, atau yang tidak boleh dimakan, jika mati disebut bangkai. Ya. Ya. Wa ma tawallada minhuma, wa ma tawallada minhuma, dan apapun yang dilahirkan dari keduanya maksudnya anjing dan babi, yang dilahirkan dari anjing dan babi, ya. Au min ahadihima, atau salah satu, papanya atau mamanya, ya, itu salah satu dari bapak atau ibunya. Kalau itu terlalu Nusantara, bapak ibu, ya, papa dan mamanya salah satunya, gitu ya. Artinya misal bisa. Ini tergantung dari bisa nggak, begitu ya. Artinya bisa, memungkinkan nggak, begitu. Serigala dan anjing, serigala dan kambing misalnya, begitu. Bapaknya serigala, ibunya kambing, punya anaknya jadi apa? Najis. Karena kaidah mengatakan bahwa semua, ya, jika terjadi percampuran antara najis dan yang tidak najis, maka dia mengikuti yang najis. Dalam hal tadi, ya, najis dan enggak najis, dia ikut yang najis, ya. Au tawallada minhuma au min ahadihima, ya. Bisa enggak itu? Ya, sebagian orang mengatakan enggak mungkin, ya, enggak mungkin itu bisa terjadi. Tapi dengan cloning, dengan apa itu semua bisa terjadi, kan? Misal bisa terjadi. Tapi bukan urusan kita itu terjadi atau enggak. Kalau ada masalahnya, ini jawabannya, begitu. Itu hebatnya fuqaha zaman dulu, begitu. Barangnya belum ada sudah dikira-kira, kalau terjadi ya ini hukumnya. Beda sama kita, kan? Begitu ada masalah baru cari-cari jawabannya, ya. Jadi orang dulu itu jangan dibilang orang dulu kuno, lebih hebat, ya. Orang sekarang dibilang hebat-hebat ini cuma ngerusak agama aja bisanya, ya. Oh, lebih hebat, lebih pinter, lebih belajar luar biasa. Hasil daripada belajarnya cuma ngerepotin orang Islam aja, ya. Fatwanya yang aneh-aneh, ya. Dia berbicara hal-hal yang bikin masalah, ya. Mau Jumat 2 kali kayak Jumat 2 kali, ya. Itu dibahas
Boleh enggak Jumat 2 kali? Ya. Jumat 2 kali, Jumatnya sekali. Kalau ada 2 masjid yang lebih pertama dia yang sah bahkan. Ya. Ini suruh bergelombang, ya. Atau tambah lagi yang sudah divaksin, wah semakin bid'ah lagi ini ya. Ya. Sholat kok pakai ada hubungan apa dengan itu? Ya. Apalagi yang ngomong non Muslim itu lebih menyakitkan lagi. Ya, urus agama kalian sendiri. Ya, agama Islam sudah banyak yang urus. Ya. Wa admul maitah, kemudian admul maitah. Apa adm maitah itu? Kulit tulangnya. Tulangnya maitah, ya. Itu wa sya'ruha, bulunya najisun, hukumnya najis. Ya. Berarti apapun dari tulang maitah. Maitah itu apa tadi? Bangkai maksudnya. Yang tadi yang 2 itu tadi semuanya tidak bisa disucikan. Jelas ya? Tidak bisa disucikan. Maksudnya tidak bisa disucikan, ya dia selamanya bangkai dia. Ya. Karena yang bisa disucikan hanya kulitnya. Ya, selain kulit nggak bisa disucikan. Jelas? Tulang bisa disucikan, nggak bisa ditulikan. Tulangnya najis. Ya. Oh ini tulang bagus, pakai buat apa? Iya, keren itu orang dulu ya. Ada yang panjang, ya. Ada yang kalau napasnya kuat bisa 2 meter. Ya. Iya, pakai pipa itu pipa. Itu kalau terbuat dari tulang apa hukumnya? Najis. Kecuali tulang yang makul, yang bisa dimakan, ya. Seperti kulit, seperti tulang apa? Nggak bisa. Nggak bisa, ya. Nggak bisa. Indana. Kalau mau cari-cari lagi, ada yang ketemu nanti di Google, ya mungkin. Nanti ketemu lagi. Tapi indana di sini dijelaskan wa admul maitah. Gajah itu kalau disembelih jadi halal nggak? Hah? Ustadz yang nyembelih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi halal nggak? Nggak. Kalau nggak halal namanya apa? Maitah. Kalau maitah berarti dia najis. Apanya? Apanya aja. Loh, mau disucikan, bisa disucikan kulitnya. Yang disucikan kulitnya. Tulangnya tetap najis. Jelas? Jelas ya? Mungkin yang punya, loh terlanjur punya ini. Ya najis. Ya. Najis gimana? Hah? Belinya mahal. Belinya mahal. Ya nggak boleh itu masuk sesuatu yang najis. Ya. Itu ada nasnya begitu ya. Hurrimat alaikumul maitatu waddam. Itu jelas dalam ayat ya. Yang penting kita tahu urutannya begitu ya. Ini nasnya artinya, ini kita baca kan cuma habis sujaknya saja, matannya saja. Kalau syarahnya banyak memang ya. Ya, syarahnya banyak tapi yang penting kita paham maksud daripada matannya ini. Bisa ini ada ikna, ada kemarin ada banyak sekali syarah daripada ini. Yang penting ini kita baca matannya. Matan ini berkah, disyarahi oleh banyak ulama ini kitab ini ya. Dalil nanti kita pasti ada dalilnya ya. Wa admil maitah, berarti admil maitah najis ya. Wa sya'ruha najisun, bahkan sya'ar bulunya. Nah, bulunya gimana? Orang pakai jaket bulu macan, misalnya begitu. Bulu macan, kulit macan boleh kalau sudah di samak.
bulunya nggak boleh. Ya. Nah itu ada yang pakai siapa? Ustadz Tarsan misalnya. Itu, ya, ya udah biarin itu. Ya. Mungkin kalau dicari pendapat yang boleh pasti ketemu nanti. Ya, mungkin di luar mazhab. Ya, wallahu alam. Ya, silahkan dicari sendiri. Nah, tapi di sini dikatakan tidak boleh. Karena yang bisa disucikan cuma apa? Kulit, jilid. Adapun bulu nggak masuk yang bisa disucikan. Jelas ya? Najisun, najis ya hukumnya, illal adami, kecuali manusia. Ya. Kecuali bulu, manusia, semua manusia itu kalau mati suci. Ya. Suci orang, walaqad karramna bani Adam, telah aku muliakan anak Adam. Anak Adam itu semua suci. Ya. Dia mati, hidupnya suci, matinya juga suci. Anak Adam. Bagaimana dengan ayat innamal musyrikuna najasun? Orang musyrik itu najis. Ini para ulama mengatakan najis, najisul i'tiqad. Itu i'tiqadnya, najisul i'tiqad. Itu najis. Ya, i'tiqadnya dia meyakini bahwa ada Tuhan selain Allah dan sebagainya, itu najis. Enggak boleh. Ya. Enggak boleh kita berdoa bersama, beda Tuhannya beda kok, berdoa bersama. Ya, itu enggak boleh. Najisul i'tiqad. Ya, walaupun ada riwayat begitu. Ummu Habibah, ya, waktu Abu Sufyan datang menemui Rasulullah SAW, Ummu Habibah datang melihat ada tamu, yaitu ayahnya. Ya. Kemudian di tempat duduk Nabi itu dilipat, ada kulit tempat duduk Nabi Muhammad SAW dilipat. Dia mengatakan, Abu Sufyan, perasaan Abu Sufyan ini mau diganti dengan kulit yang lebih bagus karena dia datang tamu dan dia ayahnya. Ternyata justru tidak dilipat itu tadi karena dianggap dia masih belum muslim, musyrik, najis. Kamu najis nggak boleh, ya duduk di tanah aja. Begitu. Ya, tapi riwayat ini dibantah oleh kebanyakan para ulama, namanya najisnya najisul i'tiqad. Yang najis adalah i'tiqadnya, keyakinannya saja. Orang kufar. Ya. Bukan zatnya. Kalau zatnya ada orang meninggal, dia suci. Walaupun dia non muslim, suci. Ya, karena dimuliakan. Anak Adam itu dimuliakan. Ada pertanyaan dari jamaah Habib. Kalau tadi kulit bangkai bisa menjadi suci dengan secara disamak. Gimana? Kulit bangkai bisa menjadi suci dengan disamak. Apakah hasil judi bisa menjadi suci dengan cara disedekahkan ke masjid atau ke yatim? Apakah hasil judi bisa menjadi suci dengan cara disedekahkan ke masjid atau ke anak yatim? Itu kias apa namanya itu? Kias yang nggak nyambung itu ya. Barang yang nggak bisa itu, nggak bisa ya. Tidak bisa lah. Sesuatu yang haram memang haram, ya nggak bisa lah ya. Ya. Nggak boleh. Tanpa disembelih. Enggak. Iya. Nggak bisa. Ada hadisnya tentang itu ya. Tadi saya baca di mandi hurrimal maitah. Innama hurrimatil maitah akluha. Itu dia hadisnya. Hurrimatil akluha. Dimakan yang nggak boleh. Ya, istiqmalnya berarti boleh. Dipakai boleh. Ya.
Kemudian nggak disebutkan di sini ya. Bagaimana cara mensucikannya? Ya, di sini disebutkan bagaimana cara mensucikannya. Mensucikan dengan sesuatu yang dibilang sesuatu yang panas atau hirif. Ya, hirif itu yang panas di mulut, kalau dirasakan panas. Dia hanya membersihkan sisa kotoran yang menempel di kulit, itu fungsinya. Bagaimana dengan di sabun? Bagaimana juga caranya dengan di sabun atau dijemur sampai kering, sampai hilang? Itu belum bisa. Dikatakan harus dengan sesuatu yang mengangkat sisa kotoran yang menempel di kulit. Apa buktinya katanya? Ini caranya bahwa dabak ini, samak ini sudah sah atau dabak ini tidak sah. Ukurannya bagaimana katanya para ulama? Kalau disiram air, gitu ya. Kalau disiram air tadi masih berubah baunya. Lalu itu belum selesai itu dabaknya. Jadi caranya katanya menghitungnya caranya begitu. Seandainya kulit yang sudah dianggap gitu, ini misalnya bahan kulit ini bahan, ya, kemudian kita siram pakai air yang mengalir berubah tidak? Kalau masih ada tercium bau kuat baunya ya, itu berarti belum dabak dan itu masih belum boleh. Nah, itu hati-hati juga, ya. Adapun bulu tadi disebutkan kalau bulu tadi yu'fa ya an qalilihi. Kalau bulu yang menempel itu sedikit, itu ma'fu. Ya, jadi kan kadang-kadang jangankan itu ya. Kadang-kadang hati-hati itu makan kaki kambing. Ya. Masih ada bulunya itu. Ya. Hati-hati. Ya. Kalau bulunya banyak ya nggak boleh itu. Ya. Bulunya. Kalau yang ada di sepatu atau nggak ada itu ya, sepatu atau tas itu masih ada bulu, sudah canggih sudah ya. Nah, di sini ada pembahasan juga penting tadi yang ditanya oleh Ustaz Abdul Latif tadi tentang apa tadi? Gading ya. Gading. Nah, itu juga tidak diperbolehkan ya. Diperbolehkan. Karena intinya yang bisa disucikan dari mayit itu, mayitah itu dari bangkai itu yang bisa disucikan hanya kulitnya. Jadi dabag itu, ad-dabghu itu hanya bermanfaat untuk apa? Kulit. Tidak yang lain. Ya, yang lain enggak. Berarti hanya dia khusus di kulit. Berarti nggak bisa tulangnya, gadingnya, apa aja yang di dalam tubuh binatang tadi nggak bisa disucikan. Yang bisa disucikan hanya dalam kulitnya saja. Ayo. Faslun wala yajuz isti'malu awani adh-dhahabi wal fiddah. Dan tidak dibolehkan menggunakan wadah yang terbuat dari emas dan perak. Wa yajuzu isti'malu ghairihima, dan dibolehkan menggunakan wadah yang terbuat dari selain keduanya, minal awani, daripada wadah-wadah. Iya. Mungkin bisa sedikit di ini ya, dicatat ya. Catat ini penting. Daripada apa yang kita bahas tadi, maitah tadi ya. Jadi sesuatu yang mati ada sebab dua ya. Orang dianggap mati itu dua. Ada
yang mati tanpa gitu ya, mati tanpa disembelih yang sah, maka jadilah dia mayitah atau bangkai. Ya. Kalau yang disembelih dengan yang sah, ya, itu dalam bahasa fikih disebut namanya mudzakkah. Mudzakkah itu artinya disembelih dengan sembelihan yang sah, yang menyembelih orang Islam. Kalau baca bismillahnya sunnah. Dalam mazhab Syafi'i, sebagian mazhab mengatakan wajib kalau menyembelih baca bismillah. Tapi dalam mazhab Syafi'i, satu, apabila dia menyembelih, yang menyembelih adalah orang Islam, dia sah walaupun tidak membaca bismillah, dan bismillah hukumnya adalah sunnah. Ya. Kemudian yang disembelih dengan cara yang benar, dengan syarat yang syar'i, ya, yang mudzakkah tadi, maka hukum jilidnya, ya, itu semuanya suci, ya, berarti semuanya suci. Kalau sudah disembelih dengan cara yang sah, benar, dagingnya, kulitnya, apanya pun itu suci. Ya, kalau disembelih dengan cara yang benar, dan yang disembelih adalah binatang yang boleh dimakan, halal asalnya. Ya. Kalau yang tidak sah, ya, sekarang yang tidak sah, yang kedua, yang tidak sah itu mayitah maksudnya, yang bangkai tadi. Selain kalau dia dari manusia, ya, maka dia suci semuanya. Kalau dia manusia, suci, kulitnya suci, tulangnya suci, ya, semuanya suci. Ya. Makanya orang kalau menggali kubur kemudian ada tulang, dia pegang tulangnya, suci, ya, suci, dia suci. Ya. Apalagi yang sudah lama begitu, nah itu suci. Ya. Kalau bukan manusia, nah, sekarang kalau bukan manusia. Kalau bukan manusia, apabila yang tadi binatang yang asalnya begitu ya, bukan daripada anjing dan babi, yang bukan daripada anjing dan babi, maka kulitnya, ya, kulitnya najis hukumnya, dan tulang semuanya najis. Ya, kalau bukan daripada, ya, kulitnya najis dan tidak bisa disucikan, gitu ya. Kulitnya, tulangnya, bulunya najis, ya, tidak bisa disucikan. Kalau dari babi dan anjing, gitu ya, maka najis semuanya, nggak perlu dibahas lagi sudah. Ya, itu semuanya najis. Kalau yang tadi selain daripada yang anjing dan babi, hanya kulitnya yang bisa disucikan, tapi selainnya najis. Jelas ya? Kemudian sekarang yang boleh dimakan atau yang nggak boleh dimakan? Nah, pembahasan yang jika mati dengan cara disembelih, gitu ya, la yu'kal, kalau yang makanannya yang memang dasarnya tidak boleh dimakan, memang binatang ini nggak boleh dimakan, kemudian disembelih dengan cara syar'i, tetap haram, tetap dia najis, nggak boleh dimakan. Ya. Kalau yang dimakan kambing, ya, kambing itu kan dimakan, disembelih dengan cara yang benar, boleh dimakan, ya, boleh dimakan, jelas. Tapi kalau tidak disembelih dengan cara yang benar, atau yang menyembelih non muslim, karena nggak boleh sembelihan orang non muslim, ya, tidak boleh, atau nggak ngerti caranya, dipotong kurang tajam, ambil pisau lagi, ya, sudah masih kurang tajam juga, terus silih berganti dengan, walhasil dengan cara-cara yang tidak benar, maka dia tidak boleh termasuk mesin.
Ya, karena disyaratkan orang menyembelih itu muslim. Ya, yang menyembelih orang muslim. Kalau mesin itu nggak bisa, nggak punya agama dia. Mesin, ya, mesin yang nggak boleh. Ya, ada pakai tombol begini, tek sekali, udah dia jalan sendiri potong, itu nggak boleh. Nggak bisa, Beb. Kalau yang mencet tombolnya orang Islam. Nggak boleh. Kecuali gerakan dari tadi, seperti gerakannya itu dari orang, boleh. Kalau itu gerakan mesin namanya. Ya, dia cuma main tombol aja. Ya, tapi kalau gerakannya, misalnya ada pedang panjang 10 meter, sekali menyembelih kambing itu bisa 10, misal begitu. Itu dia kekuatan dia. Dia goyangkan itu, dia gerakan sampai dia menyembelih, itu boleh. Karena yang menggerakkan manusia, nggak boleh dengan mesin. Ya. Kambing, ayam ketabrak saat kelojotan baru disembelih, Beb. Boleh apa enggak? Ya, boleh kalau sebelum, kalau dia harokah yang madbuh, ya sudah seperti tadi kelojotannya ini hidup enggak, gitu. Kalau sudah setengah kali enggak boleh. Tapi kalau masih ada harapan dia hidup, disembelih boleh, begitu. Ya. Yang penting muslim, yang menyembelih muslim. Ya, yang enggak muslim enggak boleh di situ. Ya. Kemudian dan diperbolehkan menggunakan wala yajuzu, tidak diperbolehkan istimalu awani ad-dhahab wal fiddah, tidak boleh orang haram hukumnya ya memakai awani ad-dhahab wal fiddah. Dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan la tashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal fiddah wa la ta'kulu fi sahaifiha, ya fi sihafiha afwan. La tashrabu fi aniyati dhahab wal fiddah. Ya, jangan kalian meminum dari tempat yang terbuat dari emas dan perak. Ini hadis diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Ya, tidak diperbolehkan. Kalau ada barang yang lebih mahal bahkan daripada dhahab wal fiddah, bukan karena mahalnya, karena itu nas. Nasnya begitu, ya. Nasnya, dalilnya itu jelas dhahab dan fiddah. Ya, nggak boleh dikiaskan. Oh, itu ada apa misalnya yang lebih mahal daripada dhahab dan fiddah, yang lebih dari emas dan perak, yang lebih mahal dari, tapi dia bahannya mahal, lebih mahal dari itu sekalipun, karena nggak ada nasnya nggak haram. Ya, misal bikin gelas dari batu bacan misalnya. Dulu pernah mahal itu. Misalnya lebih mahal. Kalau nggak ada nasnya, ya nggak apa-apa. Nggak haram. Yang haram itu ad-dhahab wal fiddah. Artinya emas dan perak. Ya. Orang pakai permata, nggak apa-apa. Permata itu ya. Permata dijadikan apa? Gelas, misalnya begitu. Atau nampan. Oh, keren banget itu ya. Dia. Orang mengapa? Karena tidak semua orang tahu itu barang mahal atau enggak. Ya. Orang nggak ngerti. Tapi kalau emas dan perak orang tahu semua. Ya. Di sini la yajuzu istimalu awani. Awani itu wadah-wadah minuman, gelas, piring, apa aja. Ya. Daripada emas dan perak. Gelas, piring, nampan, cangkul, dari emas, ya nggak boleh itu, dirampok orang nanti situ. Wa yahillu istimalu kulli ina'in tahir. Udah. Dan diperbolehkan menggunakan semua wadah yang suci selain daripada ad-dhahab wal fiddah. Ya. Karena itu menampakkan kesombongan. Nggak boleh. Kalau sudah ada nas yang jelas, ya ini di Iqna disebutkan bahwa yahilu istimalu, ya
istimal ya. Wa ittikhadin nafis kayakut ya, wa zabarjad itu diperbolehkan. Bahkan dari yakut wa zabarjad misalnya itu boleh. Ya, yang tidak diperbolehkan emas dan perak. Nasnya itu jelas. Ya. Nggak bisa dikiaskan kepada yang lain, nggak boleh. Ya, tidak bisa dikiaskan dalam nanti disebutkan juga ad-dabbah itu ya, wallahu alam. Bagaimana hukumnya tambalan, orang menambal itu ya. Jadi emas dan perak itu tidak diperbolehkan. Kalau cincin boleh, laki-laki fiddah, sunnah bahkan ya, ada yang mengatakan sunnah cincin. Memakainya boleh di sini jari manis atau di kelingking ya, kanan atau di kiri ya. Kalau ini di kanan, yang ini di kanan ya. Istimalnya dua, nah ini khilaf ya, sebagian mengharamkan kalau perak dua karena masuk banyak jadinya ya, masuknya banyak ya, kalau perak ya. Kalau pakai besi ya wajar-wajar aja, maksudnya yang wajar aja. pakai besi atau bahan-bahan yang lain nggak ada larangan itu ya, perunggu atau apa lagi itu bahannya biasanya ya, itu nggak apa ya. Jadi disunahkan dua aja ya, satu afwan itu kalau dari perak ya. Wallahu alam. Ada yang bertanya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai kepada halaman 687. Ila qaulihi wa fi majmu'i kalamil habibi al-arif billah Abdullah bin Husain bin Tahir radhiyallahu anhu qala man bayatlu bid dunya yuslih niyatahu awalan fi talabiha li'anna an-niyata salahuha ra'sul amri kullihi fi kulli syai'. Qala al-Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi rahimahullahu ta'ala, ana ba'atlubu ad-dunya bi arba'ati syurut. Al-awwal an tuyassira li min wajhin halalin bi an la artakiba haraman wala syubhah. Atsani an yuwaffiqani Allahu li ikhrajil huquqil wajibati minha idza tayassarat kaz-zakati wan nafaqati li ahliha wa silatil arhami wal aqrabin. الثالث أن لا أشتغل بسببها عن حضور الجمعة والجماعات ومجالس العلم وأهل الفضل بل تكون أونا لي على الفراغ لذلك. الرابع أن يوفقني الله لصرفها في مصارفها المستحقة. انتهى. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala mata'ana Allah bituli hayati wa amadahu bisya wal afiyah tama ila an qala wa fi majmu'i kalamil habib al-arif billah Abdullah bin Husain bin Tahir radhiyallahu ta'ala anhu. Disebutkan dalam majmu' kalamnya al-habib al-arif billah Abdullah bin Husain bin Tahir radhiyallahu ta'ala anhu. Ini imam besar, al-imam al-wali ya, al-habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Beliau mengatakan qala man bayatlu bid dunya yuslih niyatahu awalan fi talabiha. Orang yang mau mencari dunia, ini bahasa amiyah itu, ba itu arti bahasa orang Hadramut mengatakan ba, sa itu ya, sa'atlub ya, man sayatlub itu dibaca ba. Man bayatlu bid dunya, barang siapa yang mau mencari dunia, yuslih niyatahu awalan,
hendaknya dia merapikan dulu niatnya. Rapikan dulu, mau apa cari dunia ini? Tujuannya apa? Ya. Li'anna niyata salahuha ra'sul amri kullih fi kulli syai'. Karena niat itu ya adalah kebaikannya, adalah kebaikan niat, maksudnya adalah ra'sul amr. Ya, itu induk dari semua urusan kita. Inti sari daripada semua urusan kita itu niat. Mau mencari akhirat dengan cara begitu ya, mencari dunia, niatnya yang baik boleh, walaupun zahirnya seperti mencari dunia. Begitu juga dia mencari akhirat, walaupun kelihatannya mencari akhirat, ya, berkecimpung dalam ilmu, kalau tujuannya nggak baik, cari popularitas atau mencari dunia, nggak baik juga. Jadi semua urusannya ada di mana? Niat. Tergantung niatnya ya. Fi kulli syai', dalam segala sesuatu. Ya, dalam segala sesuatu. Jadi tergantung daripada niat. Kalau kita mencari dunia, boleh bekerja, jadi orang kaya, boleh, tapi niatkan niatnya yang baik. Ya, niat untuk membantu umat Nabi Muhammad, ya, niat memberikan makanan halal kepada keluarganya, niat untuk agar kita tidak menjadi orang yang diremehkan orang, niat dan seterusnya, banyak gitu ya, banyak. Ya. Qala Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habshi, Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habshi radhiyallahu taala anhu, ya, beliau berkata, ana ba'atru bid dunya, aku mau mencari dunia ini bi arba'ati syurut, dengan 4 syarat. Ba'atru bid dunya bi arba'ati syurut, dengan 4 syarat. Al-awwal, pertama, antu yasirali min wajhin halalin, agar dipermudah bagiku untuk mendapatkan yang halal. Bi an la artakiba haraman wala syubhatan, dengan cara aku tidak melakukan sesuatu yang haram ataupun yang syubhat. Gitu. Jadi mencari dunia, niatkan apa niatnya tadi? Mencari yang halal, dan tidak mau mencari atau masuk ke dalam urusan yang syubhat. Ini perhatikan baik-baik. Kadang-kadang kita ini kalau yang haram itu jelas, ya, yang syubhat diterabas habis. Di dalam hadis disebutkan orang ini baik, ibadahnya luar biasa, tapi begitu lihat yang haram dia loncat, berebut, udah nggak ada halal haram lagi, nggak tahu ini merugikan orang nggak merugikan orang. Yang penting ini ada kesempatan untuk melakukan yang haram, dia kerjakan. Ya. Yang kedua, an yuwaffiqani Allahu li ikhrajil huquqi wal wajibati minha idza tayassarat. Niatkan, saya mencari dunia ini, saya cari uang ini, saya cari duit ini. An yuwaffiqani Allahu li ikhrajil huquq, agar aku mendapatkan taufik untuk mengeluarkan hak-hak yang wajib. Minha idza tayassarat, kalau aku dapat nanti akan aku keluarkan, niatkan bahwa akan aku keluarkan dari uang itu tadi yang aku dapatkan untuk hak-hak yang wajib. Zakat, kaz-zakah, seperti zakat. Bisa enggak itu? Jangan waktunya zakat cari-cari lagi. Oh, ini dihitung-hitung kayaknya masih kurang, ya biasanya hancur. Nah, orang yang enggak mengeluarkan zakat justru nanti hancur. Ya, keluarkan zakat tadi. Bahkan ini belum waktu berdagang pertama sudah niat, saya dapat duit, saya mau kumpulkan duit, jadi orang kaya, saya akan zakat. Kan bagus itu. Niat dari dagang pertama mau ngeluarin zakat. Masya Allah. Li ahliha, untuk kita salurkan kepada orang-orang yang berhak, wasilatir arham, ya, wal akrabin, juga menyambung hubungan silaturahmi orang-orang kerabat dan orang-orang terdekat.
Begitu. Niatkan. Kalau punya duit kan bisa datang ke rumahnya, berziarah. Bukan cuma ziarah aja, datang bawa duit, kan menyenangkan itu. Ya, kita datang rombongan rame-rame, ya, dia hidupnya susah, kita bawa mobil rombongan 2 mobil, ya, makan 3 hari di situ, kan kasihan orang. Ya, anaknya doyan makan semua, itu bukan silaturahmi itu. Ya, nanti sahibul baitnya waktu pulang cukup ya 6 tahun sekali gitu. Tapi kalau inti datang, ya silaturahmi, bawa oleh-oleh, ya, bawa beras, ya, 1 karung, bawa telur, bawa ikan, bawa macam-macam, ya, kasih duit, makannya sekali, senang dia, besok lagi ya, tadi tawarin lagi, besok main lagi sini, hebat nih kalau tiap datang bawa makanan, ini datangnya sering. Ya, makannya banyak, ya, anaknya doyan makan semua. Kebayang itu yang hidupnya susah kedatangan tamu begitu ya. Niatkan seperti itu ya, datang silaturahmi. Gitu. Kalau bapaknya tuh nggak dikasih duit, nggak enak dikasih duit, ya, anaknya panggil anaknya ini, kan nggak apa-apa kalau anak, ya. Anaknya, jangan 2.000, makan banyak, ngasih 2.000, jangan, kasih, ya, anak kecil, 200, bapaknya senang, anak kecil kasih 100, diingat itu terus, Masya Allah, doain tuh, paman saya, family, atau yang mana itu orang, nggak datang-datang lagi, senang, ya, beri kesan yang baik, ya. Asalis, yang ketiga, an la ashtagila bisababiha an huduril jum'ah wal jama'ah wa majalisil ilmi wa ahlil fadli bal takunu aunan li alal farag lidalik. Ini penting juga. Niat dengan mencari dunia tadi, aku tidak ingin disibukkan dengan sesuatu, ya, dengan uang yang kita mau, pekerjaan yang kita akan dapatkan itu, atau rezeki yang kita akan raih dengannya, untuk tidak sholat Jumat. Jangan sampai cari dunia sampai nggak sholat Jumat, ya, gara-gara cari dunia nggak sholat Jumat. Apalagi sekarang, ya, senang, ada masjid ditutup dia senang, ya, memang dasarnya malas itu, ya. Ya. Waktu orang bilang, wah ini nggak benar nih masjid ditutup, dia ngomong, iya nggak benar itu, ya. Tapi ya udahlah, ini kan kebijaksanaan untuk kebaikan bersama. Memang kaslan ini, ya. Memang orang ini nggak, dengan sangat terpaksa dia sholat Jumat karena istrinya solehah, ya, dipaksa sholat, baru dia sholat. Begitu. Jangan sampai harta itu menjadikan orang nggak sholat Jumat. Naudzubillah min dzalik. Nanti jadi apa? Sa'labah, ya, yang minta kaya dari Rasulullah SAW, minta didoakan kaya, kemudian kaya, mulai nggak sholat jamaah, kemudian nggak sholat Jumat, kemudian nggak sholat, nggak hadir kecuali sholat Id. Naudzubillah min dzalik. Ya. Jadi kalau cuma hadir setahun sekali itu sa'labah namanya. Ya. Jamaah, sholat jamaah di masjid, hadir, itu keutamaannya luar biasa. 27 kan? 27, bayangkan, sholat jamaah itu 27. Kalau di masjid lebih besar lagi, semakin banyak jamaahnya semakin banyak, semakin banyak jamaahnya semakin besar pahalanya. Wa majalisil ilmi, jangan sampai, ya Allah saya mau cari duit, saya ini hari ini mau keluar cari duit, dengan niat kalau dapat duit yang banyak jangan sampai disibukkan, kemudian nggak hadir majelis ilim, gitu niat, ya. Bagus, ya, bagus. Kita niat jangan sampai kita meninggalkan majelis ilmu, ya. Karena lagi sibuk,
majelis ilmu nggak dilihat, ya, masjid lupa alamatnya, ya. Orang-orang majelis-majelis yang baik hilang. Nah, jangan, ya, niatkan kalau dapat duit justru mau banyak hadir. Nah, niatkan, insya Allah diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah, ya, semua, ya, yang hadir di sini, insya Allah diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, rezeki yang banyak, yang halal, yang melimpah, yang bermanfaat, yang menjadi membantu pada dirinya untuk melakukan ibadah. Bal takunu aunan alal faragh lidzalik, ya. Bal takunu aunan li alal faragh lidzalik. Itu tujuannya. Menjadi membantu aku untuk apa? Benar-benar mengosongkan diri, ya. Waktu dia sholat, ibadah dan sebagainya. Kalau sudah ada semua ngapain? Duit sudah ada, di masjid sudah tenang, duduk. Apa yang mau dipikirkan lagi? Semestinya begitu. Ya, ini duitnya semakin banyak, semakin jauh dari masjid. Naudzubillah. Semakin kaya, semakin jauh. Diajak majelis, ayo majelis. Ya, sesekali hadir majelis. Ya, lagi sibuk. Gitu. Sibuk. Sampai malaikat ambil nyawanya, dia masih belum berbuat apa-apa. Ya, penyesalan yang tidak ada gunanya lagi. Ya, makanya ada kesempatan hadir majelis taklim. Ya, ini bukan majelis taklim cuma di sini, di mana aja ada kesempatan di mana kita hadir. Ya, majelis taklim bebas. Yang penting akidah yang lurus, ya, yang baik, yang bukan yang aneh-aneh, aliran-aliran yang aneh-aneh itu enggak, ya. Pokok cirinya bagaimana? Yang cinta pada sahabat, cinta pada dzurriyyah, pada ahlul bait Nabi Muhammad SAW, dan insya Allah selamat, ya. Cinta kepada dzurriyyah, cinta pada sahabat, ikutin, hadir majelisnya. Kalau mulai kritik-kritik sahabat, tinggalin, ya. Walaupun dipimpin oleh Habib misalnya begitu, tapi dia mengkritik para sahabat Nabi, istri-istri Nabi, tinggalin, ya. Atau kiai sekalipun, ya, kiainya kiai, ya, udah, kiainya kiai, udah, tingginya luar biasa, tapi dia benci pada habaib, hati-hati, dia benci, mengajarkan untuk benci pada habaib, tinggalin, kalau mau selamat, ya. Kalau mau kumpul dunia akhirat sama yang model begitu, ya silahkan. Ya, yang penting kita sudah tahu itu ciri daripada ahlus sunnah wal jamaah yang selamat insyaallah. Nah, itu mencintai siapa? Sahabat, mencintai ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau salah satunya belum, harus dua-duanya. Ya, agar kita selamat. Jadi kita mencari dunia boleh, tapi niatnya jangan sampai lalai terhadap sholat Jumat, hati-hati. Ya, masjid-masjid ditutup, orang semangat banget. Ya, tugas, saya dapat tugas menutup masjid. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Dia bangga seolah-olah dia dapat sedang berjihad. Ya, bangga. Saya dapat tugas. Tugas siapa? Nutup masjid. Ya, kerjaan siapa ini? Ya, naudzubillah, naudzubillah min dzalik. Ya, hati-hati. Itu banyak video beredar itu dapat kiriman, kok semangat pakai peci lagi, ya. Takut nanti di masjid ada apa? Ada corona. Ya, itu coronanya pakai jas, pakai jaket hitam, ya, lagi tidur. Ayo jangan ya, jangan. Orang lari dari masjid nanti dapat bala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, nggak usah takut-takut berlebihan, nggak usah. Ya. Mati di masjid bagus, kalau mati di masjid, ya. Tapi ibadah, ya. Sedang ibadah di masjid maksudnya. Ya. Ar-rabi yang keempat, yuwaffiqani Allahu li sarfiha fi masarifiha al-mustahiqqah. Ya, begitu ya. Agar Allah Subhanahu wa taala mempermudah bagiku. Allah berikan taufik kepadaku untuk membelanjakan uang yang sudah didapat tadi fi masarifil mustahiqah terhadap
tempat-tempat yang berhak diberikan. Jadi orang dapat niat, ya Allah saya dapat duit, nggak buat apa-apa, ya secukupnya saya ambil, sisanya ada teman, kerabat, saudara, orang tua, niatkan itu. Baik, khususnya orang tua ya. Orang kalau niat benar-benar mau bantu orang tua nanti dikasih mudah semuanya. Ya, orang tua, baik ayah ataupun ibu. Ya. Jangan jadi orang yang menyusahkan orang tua, ya. Udah tua masih menyusahkan orang tua, ya. Waktunya kita datang, kita berikan kabar-kabar gembira yang bagus, ya. Jangan dikasih masalah, ya. Nggak ngasih belanja, takut-takutin terus orang tua, ya. Senangkan orang tua nanti beres semuanya. Niat nggak apa-apa. Saya mau kerja, saya kerja di pabrik, saya kerja di sini, nggak apa-apa. Niat saya mau berikan orang tua. Ya. Kalau nanti orang tua membelanjakan kepada orang, memberikan kepada orang lain, kita dapat pahalanya. Ya, kita dapat pahalanya. Dapat 2 kita bahkan. Waktu kita memberikan kepada orang tua, dan orang tua memberikan kepada orang lagi, kita dapat pahalanya. Ya. Ini boleh mencari harta dengan niat yang seperti jadi kemarin nih dua pelajaran ini kita belajar niat untuk apabila mendapatkan uang, niatkan untuk apa tadi? Belanjakan kepada hal-hal yang baik. Itu boleh. Ya, adapun untuk lamunan-lamunan, saya nanti kalau kaya begini begitu dan sebagainya nggak ada manfaatnya, biasanya itu tetap berhayal sampai hatta zurtumul maqabir. Nah, karena niatnya nggak bagus, tapi kalau niatnya bagus, insya Allah, ya insya Allah diberi. Ya. Ayo. Tasyi'ul janaiz. Wa qala al-Habib Ahmad bin Zain al-Habasyi nafa'allahu bihi. Yanbaghi liman yushayyi'u janazat muslimin an yanwiya bidzalika qada'a haqqil mayyit wa jabra khatiril hayy likaunihi yafrahu bidzalika wa takunu niyyatuhu fi jabrihi wajha Allah ta'ala faqat duna aradin akhar min naf'in aw daf'in ajil. Fal umdatu an-niyatus salihah fala farqa baina abna'id dunya wa abna'il akhirah illa bin niyat wala umdata 'ala adh-dhawahiri wa in tawafaqat min al-fariqain wan niyatus salihatu billahi al-isti'anatu walillahi ikhlasun wa minallahi atiyatun wa laysat illa khatratan takhturu fil qalb. Intaha. Tasyi'ul janaiz. Ya, sekarang tasyi'ul janaiz itu menghadiri pemakaman, membantu ada orang yang meninggal. Ketika ada orang meninggal, mempersiapkan, mengubur, mandikan, mengafani, menyolati, ya kita datang ke situ dengan niat. Ada niatnya juga. Apa niatnya? Qala Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi nafa'allahu bihi, ini beliau ini murid daripada Al-Habib Abdullah Al-Haddad radhiyallahu taala anhu. Yanbaghi liman yushayyi'ul janazata al-muslim muslimin janazata muslimin an yanwiya bidzalika qada'a haqqil mayyit. Satu, ya, niat waktu kita menghadiri ada orang yang meninggal, tujuannya untuk mengabulkan hajatnya atau qada'al hajat, artinya kita hajat daripada orang mayit yang meninggal tadi untuk disolatkan, datang kita menyolati. Satu, ya, hajatnya mayit. Wajab khatiril hayy, ya, memberikan melipur lara daripada hati orang yang hidup senang. Oh, ustadz itu datang, oh itu tetangga itu datang, oh ya dia senang dengan kedatangan kita, mereka senang. Ya. Itu niatnya. Bayangkan, mau niat jenazah aja ada caranya. Banyak pahala yang bisa kita raih. Ya, kewajiban kepada si mayit, menggugurkan kewajiban pada si mayit, kemudian juga menghibur daripada orang yang hidup. Liqaunihi yafrahu bidzalik. Karena memang orang yang meninggal itu senang jika banyak orang yang hadir. Ya, berarti dia diperhatikan. Ya, itu namanya berbelasungkawa. Wa takunu niyatuhu fi jabrihi wajhallah ta'ala faqat, ya, duna aradin akhar. Niatnya hanya satu. Ya, niatnya wa takunu niyatuhu, dan jadilah niatnya tadi
fi jabrihi, ketika dia melipur lara orang, wajhallah, niatnya hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Faqat, hanya itu saja, nggak boleh niat yang lain. Duna aradin akhar, tanpa tujuan yang lain. Ya, tujuan yang lain seperti apa? Min naf'in, ya, atau cari manfaat. Oh, ini bos ini yang meninggal, ya, keluarga bos, kalau saya datang mungkin ada kebaikan dunia untuk saya. Ya, bukan itu. Jadi benar lillahi ta'ala. Atau daf'in ajilin, sesuatu untuk menolak sesuatu yang berhubungan dengan duniawi, maksudnya bahaya dunia. Itu. Kalau kita nggak hadir nanti bahaya nanti, nggak boleh. Ya, tidak diperbolehkan itu tadi. Daf'in ajilin. Nah, untuk mengetahui bagaimana tadi, untuk mengetahuinya bagaimana, fal umdah an-niyah shalihah. Ya, intisari dari semuanya itu yang bisa diandalkan adalah niat yang baik. Jadi tergantung niatnya. Mau datang untuk apa? Niat shalihah tadi. Fala farqa baina abna'id dunya wa abna'il akhirah illa bin niyat. Tidak ada beda, ya. Orang yang hubbud dunya dan orang yang cinta akhirat, abna itu, abna'ud dunya, anak dunia atau anak akhirat, maksudnya orang yang cinta dunia atau cinta akhirat, illa bin niat, kecuali dengan niat. Ya. Jadi kita yang membedakan, kita datang sama-sama takziah itu, ya, sama-sama orang takziah, fulan meninggal, ya, oh fulan itu meninggal, datang, ya, kita datang. Yang niat yang macam-macam kan datang juga, ya. Ada yang niat mencari dunia, yang cari muka, ya, carmuk, begitu ya. Yang carmuk, atau yang mencari akhirat, semua hadir. Bedanya apa itu? Sama-sama hadir. Bedanya apa? Niat. Itu maksudnya. Bedanya adalah niatnya. Ya. La umdata 'ala dhawahir, ya, wa in tawafaqat minal fariqain. Jadi nggak ada sama sekali, tidak bisa menjadikan sandaran kalau cuma hanya dohirnya, ya. Wa in tawafaqat minal fariq, walaupun sama, artinya sama tadi, fariqain abna'ud dunya wal abna'ul akhirah, sama-sama hadir, sama, tapi yang bedanya apanya? Niatnya, ya. Wan niyah shalihah billah al isti'anah, ya, wan niyah as-shalihah, maksudnya niat yang shalihah itu billah al isti'anah, walillah ikhlas, wa minallah atiyah. Niat itu oleh Allah, isti'anah, minta pertolongan dari Allah. Orang melakukan hal yang bisa tulus. Orang bisa tulus karena apa? Karena Allah juga, ya, maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ikhlasun minallah wa atiyah, ya, juga minta keikhlasan, juga pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Walaysat illa khatratan yakhturu fil qalbi. Tidak ada makna lain kecuali hanya satu khatrah, satu lintasan di hati. Begitu aja kan? Orang niat berangkat, oh fulan meninggal. Misal. Oh ini fulan meninggal. Oh itu orang penting. Oh itu anak bos saya. Oh itu begini. Kalau saya hadir pasti nanti dia, bos itu lebih perhatian kepada saya. Misal begitu. Kan itu hanya di hati. Satu lagi, oh itu fulan meninggal, saya nggak ngerti dia meninggal. Itu yang tahu itu orang Islam. Saya hanya tahu dia orang Islam. Kalau orang Islam meninggal, harapannya, apalagi dia orang yang soleh, kalau saya hadir mendoakan, berarti Rasulullah senang, Allah ridho, karena kita juga peduli kepada umat Islam. Kebetulan orang tadi orang yang soleh, orang yang baik. Man shalla khalfa maghfurin ghufiralah, orang yang sholat di belakang orang yang diampuni, dia mendapatkan pengampunan. Kemudian dia niatkan seperti itu. Berarti beda? Ya, beda. Yang bedanya apa itu? Gak pakai syarat, gak macam-macam. Cuma satu lintasan di hati udah berubah. Ya. Oh tadi saya mau hadir, kok malas ya hadir ya? Lagi capek, misal begitu. Diingatin, pahalanya besar. Ya, Masya Allah, kamu tuh kurang amal.
Ya, hidupmu itu kurang amal. Sekali-kali hadir ke ada jenazah, oh iya, kan begitu aja. Semangat. Tadi saya malas tadi, ya mau hadir, ya Allah capek, ya ngubur acaranya begitu aja, ya memang begitu. Ya mau gimana, ya. Ya. Kalau mau yang agak keren itu yang joget-joget aja. Ya memang begitu aja. Lalu diingatkan lagi, oh, itu masya Allah, itu yang orang yang kaya raya itu, ya. Yang meninggal ini orang yang kaya raya, yang duitnya nggak ada serinya katanya. Ya. Masya Allah, ini luar biasa. Ya. Oh saya kepengen tahu, kalau orang kaya mati kayak apa? Siapa tahu nanti pulangnya dapat duit. Misal begitu. Yang terjadi itu apa itu tadi? Perubahan macam-macam tadi. Di mana adanya? Di hati. Cuma satu lintasan begitu bisa berubah orang. Itu maksudnya. Ya, maka luruskan niat kita. Ya, kalau kita mau hadir, jenazah itu tadi disebutkan. Ya, banyak niat. Nah, supaya kita mendapatkan doa dari orang-orang yang soleh, mengamini. Nanti kalau orang hadir mendoakan orang, nanti kita akan didoakan oleh orang juga. Ya, orang yang sering hadir di tempat-tempat kematian, nanti kalau kita mati pasti ada orang mendoakan kita. Pasti ada orang-orang yang kenal ataupun yang tidak dikenal datang untuk mendoakan juga. Ya, man dzakar dzukir wa man nasiya nusia, yang ingat akan diingat, yang lupa akan dilupakan. Nah, jadi gitu, kalau ada orang meninggal niatkan doa. Kalau dia bisa mati, saya juga bisa mati. Ya, kalau dia memerlukan doa, saya memerlukan doa juga. Nah, begitu, niatkan. Oh ya berarti dia sekarang lagi berdoa karena amalnya sudah tertutup semuanya. Dia nggak bisa apa-apa lagi. Nah, mumpung saya masih hidup, ayo berdoa. Ya, kita doain dia. Jangan lupa tiap malam doa. Ya. Bahkan itu termasuk amalan dari salaf kita ya. Kalau malam itu mau tidur diingat-ingat, baca Fatihah, baca doa-doa untuk orang tua ya. Ya. Ada seorang mencatat 300 nama familinya, gitu disebutkan. 300 nama orang-orang yang meninggal. Ya, keluarga bapak, keluarga ibu dibaca gitu. Tiap malam mau tidur dia baca. Doakan. Tiba suatu saat dia lupa, tidak membaca. Malam itu semua yang biasa didoain datang semua. Ya, datang. Itu mana lampunya belum dinyalain katanya. Subhanallah. Ya. Itu menunjukkan bahwa memang medianya orang yang mati dan hidup kalau mau ketemu di mana? Mimpi. Dalam mimpi. Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Mereka sudah sampai ke maut. Kita belum maut. Kita setengah maut. Setengah maut itu kapan? Kalau tidur. Tidur, kita bisa bertemu itu. Orang-orang yang sudah meninggal. Nah, itu medianya. Bertemulah itu. Orang-orang yang sudah meninggal. Tadi dengan orang-orang yang masih hidup. Ditanyakan bagaimana keadaannya. Bagaimana, macam-macam itu. Ya, dilakukan. Ya, itu kita niatkan, ya, mereka memang bisa. Dia hanya menunggu daripada doa anak dan kerabatnya. Nggak ada pilihan lain. Dia nggak bisa apa-apa sudah. Ya, nggak ada apa-apa. Ya. Mereka sudah meninggal, nggak punya apa-apa lagi. Itu yang dimaksudkan laulal ahya lahalakatil amwat. Kalau bukan karena orang yang masih hidup, niscaya orang yang mati binasa. Maksudnya binasa bagaimana? Binasa menunggu doa dari anaknya, tiba-tiba nggak berdoa lagi. Ya, ditunggu-tunggu anaknya mau berdoa, nggak berdoa. Kenapa? Pindah aliran. Kalau yang sudah mati, mati begitu ya. Ini riwayatnya dari Ustaz Abdul Latif, saya pernah mendengarkan. Nggak tahu benar atau enggak, nanti antum tanya sendiri ya. Jadi pernah menghadiri penguburan, begitu, habis dikubur, udah nggak pakai doa-doa, dikubur, terus dicolek. Gimana coba periwayatnya langsung? Ini benar riwayatnya gitu ya. Gimana bilang apa? Mau amal sendiri gitu, mana? Yang di Rawamangun katanya nanti hadir. Ya itu artinya aliran begitu, dia bilang begitu. Saya sudah berkewajiban mengubur. Udah itu urusan ente sama Allah. Dah. Gitu katanya.
Orang mau mati, ya itu urusan ini sama Allah. Bagaimana kalau punya anak yang begitu? Na'udzubillah min dzalik. Ya, kalau tahu mau lahir, balikin lagi sama ibunya. Jangan. Udah jadi kencing aja udah gitu. Ngapain jadi anak kalau begini? Ya, itu penting. Ya, jadi kita berdoa untuk orang-orang yang meninggal, ibu-ibu, ya, orang tua kita doakan. Ya, nanti waktu kita sampai di tempat yang tidak lagi kita bisa berdoa, orang lain yang bisa melakukannya. Kama tadinu tudan, ya, kama tadinu tudan. Jadi amal itu tergantung daripada balasan, itu tergantung amalnya. Kita amalnya baik, insya Allah Allah menggerakkan. Ya, enggak baik, enggak ada orang kenal sama sekali, Allah gerakkan. Ada cara, ya, banyak cerita-cerita seperti itu diriwayatkan oleh salaf kita, karena dia baik hubungannya dengan orang-orang yang meninggal, maksudnya mendoakan, ya, ada rahmah di hatinya, ya. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan, ya, lil ladziina amanu. Berarti itu doa itu bukti, insya Allah, ya, bukti dari tidak adanya kotoran di hati. Kalau orang mau mendoakan semua orang Islam, Masya Allah. Bahkan doa yang diajarkan dalam salah satu itu, ya. Kalau doa tahlil atau doa itu disebutkan, salah satunya begini, liman la zairalah wa la dzakiralah. Oh gitu, ya. Ya Allah, rahmatilah semua doa-doa ini untuk ilaruh fulan, ya, guru-guru kita, kerabat kita semua. Salah satunya liman la dzakira wa la zairalah, juga kuburan-kuburan yang tidak diziarahi dan tidak didoakan. Mungkin ada beberapa kuburan yang tidak pernah diziarahi karena anaknya hubbud dunya, lupa, atau nanti disebut tadi, ya, tidak pernah diziarahi atau tidak ada orang yang mengingat, kita ingatkan. Masya Allah, baik banget ini, ya. Lihat nih, Ahlus Sunnah wal Jamaah ini diajarkan baik sekali. Untuk orang-orang kuburan yang nggak keurus sekalipun kita doain, ya. Bahkan para ulama mengatakan, ini ungkapan luar biasa, saya pernah baca, bakti anak kepada orang tua, gitu ya. Bakti anak kepada orang tua setelah kematian orang tua tadi lebih terlihat keasliannya. Gitu. Kalau mau tahu anak ini bakti pada orang tua, bagaimana setelah meninggal? Kalau dia meninggal berdoa semakin banyak, berarti berbakti. Bahwa ini baktinya tidak ada basa-basi. Kalau masih hidup mungkin dengan perasaan, kalau dilihat orang tua kita berbakti, ada basa-basi, ya. Tapi tidak untuk orang yang sudah mati. Nah itu, jadi Masya Allah, baik sekali doa yang diajarkan oleh para ulama kita. Liman la dzakira wa la zairalah, yang tidak ada, yang tidak diingat, kuburan bapak fulan, anaknya banyak, semua kaya-kaya, sampai lupa sama bapaknya, masuk. Anak bapak fulan yang anaknya pindah aliran, ya, karena radio, begitu, ya, atau karena TV atau karena YouTube, salah pilih ustadz, ya, masuk juga, kita doain bapaknya biar anaknya nggak mau, ya, nanti kalau udah mati didoain juga, kan baik gini, ya. Alhamdulillah, itu diajarkan ulama kita, alhamdulillah, ya. Masih Musyid. Ayo. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya rafi'a syani wa daraji, ya Rasul. عتفة يا جيرة العالم يا وهيل الجود والكرم يا رسول الله
والدرج نحن جيران بذا الحرم حرم الإحسان والحسن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع نعرف البطح وتعرفنا والصفا والبيت يألفنا يا رسول الله سلام عليك عشان والدرج ولنا المعلى وخايف منا فاعلم من هذا وكن وكني يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان ولنا خير الأنام أبو وعلي المرتضى حسب يا رسول الله والدرج وإلى السبطين ننتسب نسبا ما فيه من دخني يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج مثل زين العابدين علي وابنه الباقر خير ولي يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج فهم القوم الذين هدوا وبفضل الله قد سعدوا يا رسول الله عليك يا رفيع الشان والدرج أهل البيت المصطفى الطهر هم أمان الأرض فالذكر يا رسول سلام عليك يا رفيع والدرج شبهوا بالأنجم الزهري مثل ما قد جاء في السنن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان فانجو فيها لا تكون كذا واعتصم بالله واستعن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع والدرج ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم يا رسول الله سلام عليك الشان والدرج وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن يا رسول سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. Baca Fatihah ila ruh almarhumah Ubabah Juwairiyah binti Muhammad al-Hindwan wal Habib al-Sayyid Ali bin Abdullah al-Jufri. Ighfir lahum warhamhum wa jami' amwatil muslimin. Ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa tajawaz an sayyi'atihim wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
Baca Fatihah dengan niat mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga, menolong guru kita, ya, ulama kita yang istiqomah berjuang melawan kebatilan. Al-Habib Muhammad bin Rizik Syihab, mudah-mudahan Allah menangkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala hancurkan siapapun yang berniat jahat kepada beliau, insyaallah. Dan Allah jaga seluruh ulama kita, Allah jaga seluruh habaib kita, Allah jaga para kiai-kiai kita, ajengan-ajengan kita, semua para dai, para ustaz, insyaallah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Yang hadir di tempat ini insyaallah Allah kabulkan semua hajatnya. Yang dalam keadaan sakit Allah sembuhkan penyakitnya. Yang punya masalah mudah-mudahan Allah angkat masalahnya. Dan insyaallah dijadikan kita semua orang-orang yang cinta dan dicintai oleh Allah SWT. Orang yang cinta dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ditutup usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Ya, setelah kita diberikan umur yang panjang, rezeki yang banyak, insyaallah ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah jami'ah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري. اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونيتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.